Kali ini saya Francisca selaku pembicara akan mempresentasikan tentang Management Information System yang sebagai funnel project kami yang terdiri dari kelompok Andrew, Bayu, Elvira, dan Samuel. Nah, kali ini kami membawa perusahaan PT Adicipta Inovasi Teknologi sebagai bahan perusahaan narasumber kami dalam pengimplementasian MIS ke dalam kehidupan bisnis. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang, profil perusahaan, infrastruktur informasi teknologi, sistem informasi perusahaan, kesimpulan, maupun saran. Selanjutnya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang praktis, ilmu pengetahuan terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kata teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu tekne dan logos. Tekne yang berarti keterampilan dan logos yang artinya ilmu. Nah, secara garis besar teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyusun, mendapatkan data menjadi hasil informasi yang relevan, akurat, berkualitas, dan digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, teknologi informasi juga dibagi menjadi 4 fungsi dasar. Ada fungsi operasional, fungsi pengontrolan, pengambilan keputusan, maupun juga komunikasi. Teknologi memang memegang peranan yang penting dalam era digital seperti ini. Banyak banget sisi positif yang dapat kita ambil dari pengimplementasian teknologi ini. Nah, nggak cuma di kehidupan sehari-hari aja nih, sebagai calon pengusaha, kita juga penting dalam mengetahui implementasi teknologi informasi seperti apakah yang cocok digunakan dalam sebuah organisasi bisnis pada era digital seperti ini. Nah, ini merupakan profil perusahaan dari PT Adicipta Innovation Technology, di mana ia berdiri pada tahun 2000, dan PT Adicipta Innovation Technology ini merupakan perusahaan yang menawarkan jasa perangkat lunak atau software yang bersifat end-to-end untuk perusahaan finansial. Maka perusahaan ini disebut dengan perusahaan multi-finansial yang memberikan solusi pembiayaan, data warehouse, solusi mobile, dokumen, bisnis intelijen, dan pengembangan pelatihan IT itu sendiri. Nah, visi dari misi PT Adicipta ini adalah menjadi berkat bagi masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan cara mendorong dan mendukung karyawan untuk bertumbuh, untuk konsumen menjadi mitra andalan dengan solusi terbukti, menggunakan inovasi kelas dunia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan menjadi aset negara yang mendasarkan Pancasila tentunya. Nah, yang kami wawancarain sebagai narasumber yaitu adalah Brian Nathaniel Sumarli, di mana berumur 24 tahun, berpendidikan S1 Teknik Informatika di Binus Alam Sutra, dan berpengalaman kerja di internship Linux, dan developer di divisi cloud pada perusahaan ini. Nah, lanjut ke infrastruktur IT. Untuk hardware, IT infrastruktur dibagi menjadi dua, ada hardware, ada software, dan masih banyak macam lainnya. Untuk hardware, perusahaan PT Adicipta ini menggunakan alat penunjang utamanya laptop. Laptop yang dibutuhkan oleh sebagian besar karyawan PT Adicipta sebagai perusahaan yang berbasis informasi dan teknologi. Nah, rata-rata kebutuhan karyawannya ini itu biasanya laptopnya ini memiliki prosesor minimal i5 dengan kapasitas RAM 16 GB. Jadi ini rata-rata kebutuhan karyawannya. Nah, pengimplementasiannya sendiri bergantung sendiri pada job desk-nya masing-masing. Nah, untuk software ini kita bagi per divisi. Yang pertama adalah operasional sebagai perusahaan informasi dan teknologi. Tentu perusahaan Adicipta menggunakan beberapa software
yang digunakan oleh developer sebagai bagian operasional krusialnya, yaitu yang pertama Microsoft Visual Audio yang berfungsi sebagai mengembangkan aplikasi dalam bentuk coding atau bahasa programmer. Kedua adalah Jira, di mana memiliki fungsi utama bagi developer sebagai bug tracking, manajemen proyek, issue tracking, dan sebagainya. Dan ada yang terakhir Microsoft SQL Management Studio, di mana manajemen sistem yang berbasis pada database perusahaan. Jadi, keuntungan yang didapatkan dari software ini adalah fungsi data mirroring dan clustering, di mana mirroring adalah proses duplikasi database kepada server lain, sehingga apabila terjadinya permasalahan kestabilan database, ini data tetap aman dipegang oleh perusahaan. Sedangkan data clustering, di mana metode analisis data dengan mengelompokkan sesuai dengan ciri dan karakteristik yang sama, sehingga akan lebih mudah untuk data informasi dikumpulkan dan didapatkan. Selanjutnya, dari segi divisi financing, kita menggunakan Microsoft Excel, di mana ini akan membantu divisi financing dalam file pengolahan dan penyimpanan data perhitungan, angka, grafik, kalkulasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada data management and storage, di mana masih termasuk dalam IT infrastruktur. Definisi data sendiri adalah sebuah informasi yang belum memiliki arti. Data management adalah cara-cara dalam mengolah data mentah tersebut sehingga menjadikan informasi yang didapatkan atau data yang didapatkan tersebut menjadi informasi yang relevan dan akurat dan dapat bermanfaat. Nah, data storage ini tempat untuk penyimpanan datanya sendiri. Ada 3 jenis data management dan storage. Yang pertama ada local storage, di mana ini merupakan penyimpanan data pada satu device. Misalnya pada satu desktop laptop, maka memiliki 150 GB free, dan laptop juga sendiri memiliki 400 GB. Jadi laptop ini sendiri memiliki local storage. Nah, yang kedua ada cloud storage, di mana ini sebagai alternatif untuk pengolahan sebuah data antar individu. Jadi cloud storage ini bisa digunakan bersama-sama antar pekerja dalam perusahaan. Nah, biasanya penyimpanan data cloud storage ini gratis. Nah, hanya IP yang diizinkan saja, IP address yang diizinkan saja yang bisa mengakses data. Jadi ini khusus internal perusahaan. Yang ketiga ada network sharing, di mana ini tuh sering digunakan pada perusahaan yang memiliki database yang sangat-sangat besar dan yang harus memiliki ketahanan yang kuat. Biasanya ini digunakan untuk menyimpan privasi, rahasia perusahaan. Nah, network sharing ini juga biasanya berbayar dan outsourcing kepada perusahaan seperti Microsoft, Amazon, dan sebagainya. Dalam pengimplementasian data management dan storage ini, PT Adicipta menggunakan Light DMS yang merupakan aplikasi berbayar untuk pengolahan data, seperti menyimpan file penting, seperti PPT, dokumen, dan sebagainya. Nah, Light DMS ini juga digunakan oleh setiap divisi di perusahaan, sehingga mereka bisa saling bertukar informasi dan data. Selain itu, software lainnya juga adalah Microsoft Teams, di mana ada Google Drive, Google Sheets, Google Slides, Google Docs, yang merupakan cloud storage dan tempat pengolahan dan penyimpanan data. Selanjutnya masuk ke dalam sistem informasi perusahaan. Yang pertama ada TPS. TPS itu adalah Transaction Processing System, yang merupakan sistem informasi yang terkomputerisasi yang berguna untuk memproses dan mengolah data secara partai besar untuk menghasilkan sebuah output. Nah, yang digunakan oleh PT Adicipta sendiri di dalam TPS sendiri ada Cherry. Cherry ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh internal perusahaan saja, karena Cherry ini dibuat oleh perusahaan sendiri, dikembangkan oleh kantor sendiri, sehingga aplikasi Cherry berguna untuk melacak kegiatan yang dikerjakan karyawan
maupun sebagai absensi karyawan. Jadi awalnya Cherry sebelum ada pandemi COVID-19 ini, Cherry digunakan sebagai fingerprint scanning yang biasa digunakan manual untuk absensi. Sedangkan setelah pandemi ini, maka absensi pun dilakukan dengan online dan berbasis pada aplikasi. Nah, ada ACE juga, AC, yaitu Adins Center of Excellence, di mana ia membantu proses rekrutmen, pengolahan, dan pengembangan karyawan IT. Jadi di sini ACE ini sebagai database yang digunakan oleh perusahaan untuk penetapan gaji pada karyawan. Yang kedua, selanjutnya adalah Enterprise Collaboration System, di mana ETP ini sendiri merupakan sistem informasi yang berguna untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara anggota pekerja dalam perusahaan. Jadi, yang digunakan oleh PT Adicipta yaitu ada email, Line, WhatsApp, itu untuk electronic communication tools. Ada yang untuk conferencing, di mana ada Microsoft Teams, ada Zoom. Yang terakhir ada collaborative work management tools, yaitu Microsoft Teams. Selanjutnya ada CRM, yaitu definisi CRM ini adalah sistem atau teknologi yang digunakan untuk mengelola interaksi hubungan perusahaan dengan customer. Nah, perusahaan juga dapat melacak atau customer, sedangkan sebaliknya customer juga dapat melacak progres apa yang sedang dikerjakan oleh perusahaan dalam memberikan layanannya dan memudahkan perusahaan untuk menjalin hubungannya dengan mereka sehingga konsultasi, komunikasi akan lebih dipermudah. Nah, salah satu aplikasinya yaitu adalah Jira yang digunakan oleh PT Adicipta untuk berhubungan dengan klien mengenai request atau komplain, sehingga Jira sendiri membantu perusahaan dalam mempermudah kontekan dengan customer. Selanjutnya adalah MIS, di mana teknologi digunakan untuk menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen perusahaan. Nah, MIS sendiri merupakan data operasional bisnis yang digunakan oleh manajer dalam membuat keputusan di perusahaan. Jira juga merupakan fungsi MIS yang digunakan sebagai melihat perkembangan customer, data request baru, komplain, dan sebagainya. Nah, adapun masalah yang dihadapi oleh perusahaan Adicipta belakangan, yaitu yang pertama adalah server seringkali down. Yang kedua, WiFi kantor juga sering down. Yang ketiga, file data yang menghilang dan tidak ada trackingnya. Dan keempat adalah salah input data. Dan yang kelima adalah error pada program sehingga harus dilakukan rerun. Sehingga hal ini bisa berakibat fatal dan file yang hilang dan harus dibuat ulang. Nah, berikut merupakan sebagai penghujung presentasi kali ini. Jadi, untuk kesimpulan, teknologi merupakan hal yang paling krusial di era digital seperti ini, dan perusahaan Adicipta telah menggunakan implementasi IT yang sangat banyak, dan hal ini sangat memudahkan pekerja dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, melalui wawancara ini kami juga belajar mengenai pentingnya teknologi tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam pengimplementasian bisnis, sehingga sebagai pengusaha kita akan sangat dimudahkan adanya teknologi dalam kehidupan bisnis. Sekian dari presentasi ini, terima kasih.